Ustadz, ada yang bilang jangan gadaikan akhirat untuk mendapatkan dunia yang seberapa ini, yang gak seberapa ini. Kayak misalnya baca surat Al-Waqiah tapi hari. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala. video ini. Berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang diklik Allah sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti Maka, ini. Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut. Nah, kalau Karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu ketika Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semuanya, puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Kang DH kembali bisa lagi ya menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Den Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Den Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan Ustadz Hanan Attaqi. Dan pada kesempatan kali ini Kang DH mengambil tema atau judul pada video kali ini adalah 3 nasihat hidup ya yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Nah teman-teman semuanya, pada dasarnya teman-teman semuanya, siapa sih yang tidak membutuhkan nasihat ya dalam hidup ini? Selembut-lembutnya hati manusia sebenarnya, jika tidak diisi dengan sebuah nasihat atau kebaikan, maka nanti dia akan mengeras ya. Makanya kan Rasulullah pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus ya. Jadi iman itu kadang naik kadang turun ya, itu kadar dari iman itu sendiri begitu ya teman-teman. Nah bisa naik kapan ya? Ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat ya, nasihat yang baik tentang sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila misalkan kita mendengarkan nasihat yang sebaliknya atau hal-hal yang di luar nasihat yang baik gitu ya, maka ya otomatis nanti akan berpengaruh kepada keimanan kita. Nah pada kesempatan kali ini sebenarnya Ustadz Hanan Attaqi akan membahas 3 tema secara berurutan ya dalam kajian ini. Nanti dibagi per tema. Yang pertama ada temanya itu terkait tentang ikhlas ya teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah banyak persepsi di masyarakat Indonesia ya terkait dengan ikhlas itu sendiri ya. Jadi ada yang atau di Indonesia itu biasanya makna ikhlas itu kadang-kadang sama juga dengan makna rela ya teman-teman ya. Jadi ini cuman di Indonesia saja ya teman-teman. Jadi ada ikhlas, ada rela ya, kadang-kadang itu hampir sama ya digunakan itu ya. Bahkan ketika kita misalkan kehilangan sesuatu ya, atau kita memberikan sesuatu itu ya, kadang-kadang dua kata ini suka digunakan atau sering digunakan dengan makna yang sama ya. Udah ikhlasin aja misalkan ya, pacar diambil orang ikhlasin aja misalkan ya, atau kita misalkan kehilangan sesuatu ikhlasin aja misalkan ya. Nah itu sebenarnya kayak sama dengan rela ini ya teman-teman. Nah makanya nanti akan dibahas ikhlas itu apa sih sehingga bisa lebih jelas ya. Bahkan para ulama mengatakan ikhlas itu sebenarnya ya, itu menjadi suatu landasan ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya nanti ada bedanya ya, ada apa itu ikhlas, apa itu rela. Kalau misalnya kita lihat di surat apa di situ ya, surat Al-Bayyinah misalkan ya teman-teman, surat ke-98 ayat 5. Nah di situ disinggung ya oleh Allah ya, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidak aku perintahkan ya kalian untuk menyembahku atau beribadah kepadaku ya illa mukhlis, kecuali harus ikhlas. Nah sehingga para ulama mengatakan ikhlas ini menjadi salah satu dasar atau menjadi salah satu syarat kita untuk beribadah pada Allah gitu ya. Jadi bukan suatu yang sering dikait-kaitkan di bahasa Indonesia ya. Makanya maknanya suka keliru ya.
Nah, jadi ini ikhlas itu merupakan satu syarat ya untuk bisa beribadah kepada Allah ya, sehingga tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali harus ikhlas, atau bahasa di Quran Al-Bani adalah mukhlis ya. Atau bahasa lain ikhlas itu adalah kuncinya adalah tauhid. Nah, atau mengesahkan Allah. Makanya di surat Al-Ikhlas itu pasti membicarakan tentang tauhid semuanya, qul huwallahu ahad ya. Bagaimana berarti menceritakan bahwa Allah itu adalah Al-Ahad ya, dia adalah satu-satunya ya, dan tidak ada duanya, berarti kan tidak ada tiganya, pokoknya Allah satu-satunya ya. Allahu Somad ya, satu-satunya tempat bergantung, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nah, sedangkan rela, rela ini adalah sesuatu yang berkaitan ya dengan penerimaan dalam hidup. Ya. Ini berarti bisa kaitan dengan ridho misalkan ya teman-teman ya. Misalkan kita apa yang menjadi takdir kita saat ini ya, itu berarti kan sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Ya, pada dasarnya semuanya adalah kalau kita yakin apapun yang ditetapkan oleh Allah, itu kan semuanya terbaik ya. Jadi pasti itu terbaik ya buat hambanya gitu ya. Nah, dalam keyakinan ini kan itu terbaik, maka lahirlah sebuah penerimaan ya, disebut dengan ridho ya. Makanya ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan sekarang saat ini. Nah, itu berhubungan dengan rela, atau disebutnya ya penerimaan ini ya, penerimaan terhadap suatu takdir ya yang telah terjadi. Berhubungan, berarti kalau misalkan rela berhubungan dengan penerimaan dalam hidup kita atau takdir, kalau ikhlas berhubungan dengan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tema pertama yang akan nanti dibahas ya. Karena insya Allah sih setelah kita nanti mendengarkan penjelasannya bisa lebih rinci lagi dari Ustaz Hanataki ya. Nah, kita coba dengarkan ya penjelasannya. Jadi penjelasan ikhlas ini nanti itu diawali dengan sebuah pertanyaan ya yang sampai kepada Ustaz Hanataki, yang kemudian nanti Ustaz Hanataki itu menjelaskan terkait dengan makna ikhlas itu sendiri. Kita langsung mendengarkan untuk tema yang pertama ya, nasihat pertama itu berkaitan dengan ikhlas. Ustadz, ada yang bilang jangan gadaikan akhirat untuk mendapatkan dunia yang seberapa ini, yang gak seberapa ini. Kayak misalnya baca surat Al-Waqiah tapi tiap hari supaya rezekinya lancar. Sholat duha supaya dapat rezeki. Jaga wudhu biar wajahnya bercahaya, cantik, dan glowing. Kalau nggak boleh baca Al-Quran dengan niat mendapatkan dunia, terus kenapa keutamanya disebut oleh ulama kita? Barakallahu fiik. Masya Allah, bagus nih pertanyaan. Di Indonesia, orang kita tuh banyak yang salah paham tentang arti ikhlas. Banyak dari kita tuh yang berpikir bahwa ikhlas itu nggak mengharapkan apa-apa. Ini salah. Kenapa? Ikhlas itu bukan nggak mengharapkan apa-apa. Ikhlas itu tidak mengharapkan kecuali kepada Allah. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan apapun kecuali kepada Allah. Jadi kalau orang beribadah berharap kepada Allah, maka itu ikhlas. Apapun pengharapannya selama itu baik. Baik mengharapkan akhirat ataupun mengharapkan dunia yang baik, maka itu adalah ikhlas kalau mengharapnya ke Allah. Tapi kalau mengharapnya ke manusia, itu namanya riya. Karena riya itu hubungannya dengan manusia, riya an-nas kata Allah. Mereka memperlihatkan kepada manusia agar manusia memberikan apa yang dia inginkan, misalnya penghargaan, pujian, balasan, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengharapkan kepada Allah apapun kebaikan, baik dunia ataupun akhirat, maka itu namanya ikhlas. Lalu, benarkah dengan kalimat tadi? Ini kalimat bukan diucapkan oleh orang yang berilmu. Ada kalimat begini, jangan gadaikan akhirat untuk mendapatkan dunia yang gak seberapa. Ini pasti yang ngomong ini gak berilmu. Karena orang yang berilmu itu tidak akan bicara seperti ini. Dia paham bahwa dunia dan akhirat itu gak perlu dibenturkan. Allah sendiri mengatakan dunia itu dengan istilah-istilah yang baik. Misalnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya dia terhadap harta itu sangat mencintainya. Nah, harta di dalam ayat itu Allah istilahkan bukan dengan mal.
bukan dengan fitnah, bukan dengan dunia, tetapi Allah mengistilahkan harta di situ dengan istilah khair, kebaikan. Jadi dunia itu juga bisa jadi kebaikan, harta, jabatan, ketenaran, keluarga, pertemanan, karir, wawasan, fisik, semua itu bisa jadi kebaikan kalau itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah. Tapi itu juga bisa menjadi keburukan kalau justru menambah dosa di hadapan Allah. Jadi nggak perlu dibenturkan dunia dengan akhirat kalau dalam urusan kebaikan. Baru dibenturkan kalau dalam urusan benar dan salah, baik dan buruk, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita beribadah mengharapkan dunia, boleh banget. Toh bukan kita yang meminta itu, Allah sendiri yang menawarkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri menawarkan di dalam Al-Quran dengan tawaran-tawaran yang ada akhirat dan ada dunia. Di antaranya misalnya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan yang lain ini artinya apa? Dunia yang kalian mencintainya, yaitu kemenangan dan pertolongan. Atau di dalam surat yang lain misalnya kayak surat Al-Fath, Allah bilang wa maghanima katsiratan ta'khudunaha, dan harta di dalam peperangan yang kalian inginkan dan kalian dapatkan. Jadi harta itu Allah janjikan, dunia itu Allah janjikan dalam setiap kebaikan. Selain Allah menjanjikan akhirat, termasuk istighfar tuh di surat Nuh misalnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, istighfar atau minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirim kepada kalian hujan yang sangat deras. Arti hujan ini kemakmuran. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memberikan kalian harta yang sangat banyak. Wa banin, dan juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan kepada kalian sungai ataupun danau di kebun-kebun itu, sumber air. Artinya di balik istighfar, Allah sendiri menjanjikan dunia dengan segala kebaikannya. Bukan kita yang minta, Allah yang menjanjikan, karena Allah tahu kita membutuhkan itu. Karena Allah tahu kita juga suka dengan itu. Jadi nggak salah kita meminta dunia dalam setiap ibadah kita, dengan syarat setelah kita meminta akhirat. Utamakan akhirat baru dunia. Jangan cuma dunia aja. Misalnya kita sholat duha. Pertama kita dengan sholat duha itu berharap Allah mengampuni dosa kita. Allah membukakan hidayah untuk kita. Allah ridho dengan kita. Allah merahmati kita di akhirat. Allah memberikan kita cahaya nanti di padang mahsyar. Lalu setelahnya Allah memberikan kita rezeki, kelancaran urusan di dunia. Itu boleh. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, sesuai dengan fadilahnya. Karena setiap amal itu punya fadilah. Fadilah itu Fadilah itu kelebihan ya, keistimewaannya sendiri. Jadi setiap amal itu punya keistimewaan dan kelebihannya sendiri. Jadi nggak masalah kalau kita mengharapkan hal itu. Nah itu ya teman-teman semuanya untuk tema pertama, jadi tentang ikhlas ini. Jadi tadi kan ada satu pertanyaan bahwa bolehkah kita beramal ya dengan niat ingin mendapatkan dunia ya. Salah satunya misalkan tadi ya membaca surat Al-Waqiah, ingin dimurahkan rezekinya, ingin jadi kaya dan lain sebagainya itu ya. Dan ternyata jawabannya di sini adalah boleh ya teman-teman ya. Jadi selama itu dalam urusan kebaikan, kita masih boleh mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa dunia ya. Apapun itu. Jadi tidak usah dibenturkan antara akhirat dengan dunia ya teman-teman, karena memang banyak sekali janji-janji Allah ya di dalam Al-Qur'an kan maupun di dalam hadis Rasulnya bahwa yang berkaitan dengan balasan ya, kebaikan-kebaikan di dunia ya, walaupun juga nanti ada kebaikan-kebaikan akhirat. Tapi di sini juga ada syaratnya ya teman-teman ya, kecuali kan ini kalau misalkan terkait baik ya, buruk, halal atau haram, benar atau salah, nah itu beda lagi ya teman-teman. Nah apa syaratnya? Syaratnya satu ya teman-teman, di sini kalau kita ingin mengharapkan balasan ya di dunia atau dengan dunia ya, dengan amalan-amalan kita,
maka kita harus mendahulukan dulu ya balasan di akhirat. Ya misalkan tadi ya sudah contohkan kalau misalkan kita sholat duha ya, jadi yang harapan yang pertama itu adalah mudah-mudahan Allah mengampuni kita, ya mengampuni dosa-dosa kita dan yang lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru meminta kepada Allah mudah-mudahan kita dimudahkan urusannya, diberikan rezeki, dilancarkan segala macam. Nah itu yang dibenarkan dan yang diperbolehkan. Jadi tidak ada tidak mesti dibenturkan ya antara dunia dan akhirat ya, kecuali tadi ya dalam urusan baik dan benar atau baik buruk ya, benar atau salah. Itu ya teman-teman untuk tema pertama tentang ikhlas ya. Nah kita masuk kepada tema yang kedua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tema yang kedua adalah cara melupakan seorang ya teman-teman ya. Cara melupakan atau melepaskan seorang. Nah, sekali lagi ini tema ini adalah berdasarkan dari pertanyaan ya teman-teman, pertanyaan seorang. Jadi berkaitan dengan ini berarti kan kenapa melupakan atau melepaskan, berarti kan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini ada satu pertanyaan, misalkan apakah boleh kita misalkan untuk menjaga jarak ya dengan seorang misalkan ya, atau supaya tidak fitnah. Nah, nanti kita dengarkan jawabannya teman-teman. Boleh nggak kita tidak menegur sapa dengan orang yang disukai karena belum halal? Boleh banget, Masya Allah. Kita nggak bertegur sapa dan memang nggak ada keperluan. Bukan hanya boleh, bagus malah. Kalau kita takut menjadi fitnah karena belum halal. Fitnah ini bisa, yang paling kecil itu perasaan yang nggak nyaman di hati kita atau di hati orang tersebut. Jadi gimana terus kalau misalnya kayak gitu? Ya kalau misalnya emang serius, satu, tegur sapanya lewat doa aja. Tegur sapanya lewat doa aja, nggak usah langsung ke orangnya, ke pemilik orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala, Robnya orang tersebut. Yang kedua ya kalau dia laki-laki harusnya kalau serius ya datang ke orang tuanya. Kalau perempuan, kalau emang dia ada rasa yang kuat ya ngomong sama orang tuanya, nanti biar orang tuanya yang bicara baik-baik. Itu lebih baik. Terus boleh nggak membenci? Mungkin lebih tepatnya bukan membenci ya, lebih tepatnya tidak memikirkan tentang seseorang agar bisa melupakannya. Jadi kalau membenci, saya khawatir membenci di sini jadi sesuatu yang malah keliru gitu. Yang kita benci mungkin bukan orangnya, tetapi fitnahnya atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hubungan kita dengan dia, itu boleh. Nah oke, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tema yang kedua ya. Jadi pertanyaannya tidak bolehkah kita tidak bertegur sapa dengan seorang ya, jelas ini pertanyaannya boleh ya. Jadi intinya selama kita selama di situ ada sesuatu yang tidak baik berarti ya teman-teman. Intinya cara melepaskan atau menentukan seseorang itu selama kalau misalnya rasa itu baik ya, kita tetap masih bisa berkomunikasi, tapi komunikasinya lewat doa ya teman-teman ya. Dan bolehkah kita membenci? Ya ternyata ya kita sebenarnya tidak boleh ya untuk membenci itu, kecuali membenci dalam hal misalkan perkara-perkara atau hal-hal yang memang itu tidak baik, itu boleh dibenci ya, kecuali sama yang tidak boleh itu adalah membenci terhadap orangnya gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan kepada tema berikutnya ya, langsung saja. Tema berikutnya adalah berkaitan dengan rezeki ya teman-teman ya. Ini hakikat rezeki ya. Rezeki dan pernikahan. Ya. Oke, kita langsung dengarkan saja ya tema yang ketiga. Barakallahu fikum. Jangan tunggu sampai dapat kerja baru menikah, tapi menikahlah dulu agar dapat kerja. Ini mindset yang harus kita bangun. Jangan
dapat kerja baru menikah, tapi menikah dulu biar dapat kerja. Kalau sudah ikhtiar, jadi menikah dulu, insya Allah Allah kasih kerjaan. Dan gak usah khawatir tentang rezeki. Selama kita ikhtiarnya maksimal, kita berdoa sama Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Soal rezeki, Allah yang menjanjikan di Al-Quran, iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Kalau mereka fakir, fakir itu bukan gak punya kerjaan ya, bahkan gak bisa makan, itu fakir. Fuqara itu jamak dari fakir. Kalau bisa makan tapi belum punya kerjaan, itu namanya miskin. Kalau fakir lebih daripada miskin, artinya untuk hari ini aja nggak bisa makan, saking susahnya. Dan kedua-duanya, iyakunu fuqara, laki-laki dan perempuan dua-duanya fakir. Asa ayyughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan, melebihkan, mengkayakan mereka. Ini janji Allah. Syaratnya apa? Syaratnya halalkan dulu hubungan. Saya memulai pernikahan saya juga dulu sama. Saya nggak punya kerjaan. Begitu juga dengan istri saya. Saya nggak punya penghasilan. Begitu juga dengan istri saya. Saya hanya punya tabungan sedikit sekali, yang itu hanya bertahan sekitar 3 bulan. Dan kita tinggalnya tidak bersama orang tua di Indonesia. Kita tinggal di Mesir. Kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita sebagai perantau, kita nggak punya keluarga di sana, cuma punya teman yang sama-sama susah sebagai mahasiswa. Nggak ada yang bisa diharapin. Modal cuma untuk bertahan 3 bulan, tapi bismillah, saya yakin Allah nggak akan ninggalin saya. Masa Allah ninggalin saya ketika saya taat? Padahal ketika saya bermaksiat aja Allah nggak ninggalin saya untuk menerima saya taubat. Apalagi ketika saya belajar untuk taat dengan menikah dan menghalalkan hubungan, nggak mungkin Allah ninggalin saya. Itu keyakinan. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah Allah juga akan menunjukkan apa yang kita persangkakan itu dalam kehidupan kita. Jadi nikah dulu, insya Allah Allah kasih kerjaan, dan berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan menyesal, jangan ragu, kecuali tentang masalah perasaan kita. Kalau emang perasaan kita belum yakin, ya berarti istikharah lagi, diskusi dan musyawarah dengan keluarga. Tapi kalau udah yakin, apalagi udah melibatkan keluarga, rasanya udah nggak perlu lagi ragu. Jangan meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ya teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah pada tema ketiga ini ya tadi dijelaskan terkait dengan hakikat rezeki ya, dan juga berhubungan dengan pernikahan. Jadi ada satu prinsip yang harus dipegang ya, tadi kalau disampaikan oleh Ustaz Hanatak itu adalah jangan khawatir soal rezeki ya, apalagi untuk urusan-urusan yang baik ya. Dalam hal ini misalkan menikah, maka nikahlah dulu baru nanti akan dapat rezeki. Jadi jangan dibalik, saya nunggu rezeki dulu baru nanti akan nikah gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ya seperti kisahnya Ustadz Hanataki ya, ketika beliau menikah bersama seperti itu. Kuncinya berarti halalkan ya, menikah sesuai dengan syariat Allah ya. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini adalah kuncinya bagaimana kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Itulah hakikat rezeki ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita khawatir terkait rezeki ini ya, karena Allah sendiri mengatakan di Al-Quran surat Hud itu ya, wama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satupun hewan makhluk yang melata pun ya, semuanya sudah kecuali sudah Allah tetapkan rezekinya. Tinggal berarti bagaimana kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin ya, dan tetap berbaik sangka kepada Allah ya, untuk mendatangkan ya rezeki itu atau menyebut rezeki itu ya. Nah, kesimpulannya berarti teman-teman semuanya dari ketiga tema ini, pertama tadi tentang ikhlas, bagaimana berarti kita sekarang bisa memahami bahwa ikhlas itu bukan sesuatu tidak mengharapkan apa-apa ya, tapi justru ikhlas itu adalah mengharapkan apa-apa, tapi apa-apanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berkaitan dengan tadi ya, melupakan atau lepaskan seseorang ya, jika dirasa itu baik maka bisa tetap saling berhubungan, tetapi itu hanya dilakukan lewat doa saja gitu ya. Dan kita boleh membenci, tapi yang dibenci bukan orangnya, tapi yang dibenci adalah perilaku baiknya. Kemudian tentang rezeki ini tadi sudah disampaikan ya, intinya semua sudah dijamin oleh Allah, dan jangan sampai kita terhalang untuk melakukan satu hal yang baik karena takut misalkan tidak ada rezekinya ya, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan
buat kita semuanya menjadi amal soleh ya, dan semoga ini juga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya jika video ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.